Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa kelas 11 yang saya banggakan, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama dapat melaksanakan pembelajaran fikih untuk yang pertama atau pertemuan pertama. Mari kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran, dan barokah dalam pembelajaran pada hari ini. Ala hadhihi niyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, semuanya sehat ya? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik pada hari ini. Baik, pada materi pertama ini kita akan membahas tentang jinayah. Tentu istilah ini baru pertama kali mendengar atau ada yang sudah mendengar bahwa jinayah ini adalah tindak pidana dalam Islam atau tindak pidana kejahatan dalam Islam. Kita akan belajar, kita mulai dengan pengertian. Berikut akan kita jelaskan, akan Bapak jelaskan tentang pengertian jinayah dalam Islam. Jinayah atau jarimah, sama saja istilah ini digunakan oleh para ulama dalam mengkaji fikih jinayah, yaitu kajian ilmu fikih yang membahas tentang tindak pidana kejahatan dan sanksi hukumnya. Jadi istilahnya ini bisa menggunakan istilah jinayah atau jarimah yang bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia tindak pidana kejahatan dalam Islam. Secara garis besar bahwa jarimah itu ada 3 macam ya. Jadi kalau mau dibagi jarimah itu atau jinayah itu ada 3 macam. Yang pertama adalah jarimah qisas, yaitu jenis tindak pidana kejahatan yang dikenai sanksi hukum setimpal. Contohnya pembunuhan, maka ada istilah nyawa dibayar nyawa, hutang nyawa dibayar nyawa. Penganiayaan, dipukul maka harus dibalas dengan pukul atau dilukai dibalas dengan pelukan. Yang kedua adalah jarimah hudud ya, atau had, jamak dari had dijamakkan menjadi hudud, yaitu tindak pidana kejahatan yang sanksinya sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulullah. Contohnya misalnya zina. Pernah mendengar bahwa zina dihukum dengan rajam misalnya. Kemudian meminum khamr misalnya dijilid atau dicambuk misalnya. Mencuri dan potong tangan, semua itu sudah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga dijelaskan lebih terperinci oleh Rasulullah dalam beberapa hadisnya. Nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Yang berikutnya adalah jarimah takzir. Jadi tindak pidana kejahatan yang sanksinya tidak diatur sebagaimana pada jarimah qisas dan jarimah hudud. Biasanya bentuk hukuman ini ditentukan oleh penguasa atau pemerintah. Sanksinya bisa jadi lebih ringan dari jarimah hudud dan jarimah qisas, tetapi bisa jadi lebih berat dari jarimah hudud dan qisas. Contohnya korupsi misalnya, bisa jadi dalam satu pemerintahan
korupsi bisa jadi pelakunya itu dihukum mati atau dipenjara seumur hidup. Misalnya mencopet itu hampir sama dengan mencuri, tetapi biasanya mencopet itu nilainya tidak seberapa, maka hukumannya lebih ringan daripada hukuman pencurian. Nah, ini misalnya pacaran misalnya, ditakzir, diberi hukuman ringan misalnya. Ini adalah bagian dari jarimah takzir. Baik, para siswa, pembahasan akan kita lanjutkan pada kisos pembunuhan. Tentu peristiwa pembunuhan seringkali kita mendengar berita ya di media sosial, di siaran berita televisi, di surat kabar. Sesungguhnya apa itu sesungguhnya pembunuhan? Pembunuhan secara bahasa adalah menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan secara istilah, perbuatan manusia yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang, baik disengaja maupun tidak disengaja, baik dengan alat yang mematikan ataupun dengan alat yang tidak mematikan. Artinya, melenyapkan nyawa atau menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja dengan menggunakan alat mematikan ataupun tidak mematikan. Secara tegas, Islam melarang perbuatan pembunuhan. Bahkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 17 menegaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtul nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyihi sultana fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis menegaskan, Anil Ahnaf ibn Qais, qala dhahabtu li ansura hadha rajulu, falaqiyani Abu Bakrah, faqala aina turidu, qultu ansuru hadha rajula, qala irji' fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idzal taqal muslimani bisayfaihima faltaqatila wal maqtulu finnar. Yang artinya dari Al-Ahnaf bin Qais, dia berkata, saya menuju laki-laki golongan Ansor. Kemudian di tengah perjalanan, Abu Bakrah menemuiku dan bertanya, mau kemana? Dijawab, saya mau menemui orang Ansor. Kemudian Abu Bakrah menyuruhku, pulanglah. Sesungguhnya saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika ada dua orang Muslim berhadapan dengan membawa pedang masing-masing akan saling berbunuh, maka yang membunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Hadis ini menegaskan bahwa saling membunuh itu sama-sama masuk neraka. Bisa jadi yang terbunuh tidak punya kesempatan membunuh, sehingga kedua-duanya berpotensi untuk sama-sama masuk ke dalam neraka. Maka semoga kita terhindar dari peristiwa-peristiwa yang semacam ini. Baiklah para siswa, pembahasan akan kita lanjutkan pada macam-macam pembunuhan. Pembunuhan oleh para ulama dikelompokkan menjadi 3 macam. Yang pertama, pembunuhan sengaja atau qatlul amdi, yaitu pembunuhan yang telah direncanakan dengan menggunakan alat yang mematikan, baik yang melukai atau memberatkan. Jadi
unsur-unsur pembunuhan sengaja atau qatlul am itu adalah yang pertama, yaitu memang direncanakan. Waktunya mungkin, tempatnya mungkin. Kemudian juga biasanya menggunakan alat yang mematikan. Apa itu misalnya alat mematikan? Misalnya senjata api, senjata tajam, atau alat-alat yang memang digunakan bisa melukai, bahkan bisa membunuh korban. Yang kedua adalah pembunuhan seperti sengaja, atau istilahnya adalah qatlu syibhul amdi, yaitu pembunuhan seperti sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan seseorang tanpa niat membunuh dan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, namun menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Contoh, Bapak kasih contoh, misalnya seseorang mencubit temannya karena bercanda. Tetapi karena cubitannya itu kemudian beberapa saat temannya meninggal. Kita lihat bahwa mencubit itu adalah perbuatan yang tidak mematikan. Bahkan cubitan biasanya hanya menimbulkan rasa sakit. Tetapi nyatanya bahwa dengan dicubitnya itu kemudian orang yang dicubit meninggal. Lah, semacam ini disebut sebagai pembunuhan seperti sengaja. Yang ketiga adalah pembunuhan tersalah atau pembunuhan khilaf qatlul khata', ya. Jadi pembunuhan ini adalah bisa dilakukan karena tiga kemungkinan. Yang pertama, perbuatan tanpa maksud melakukan kejahatan tetapi mengakibatkan kematian seseorang. Atau kemungkinan yang kedua adalah perbuatan yang mempunyai niat membunuh, namun ternyata orang tersebut tidak boleh dibunuh. Atau terakhir, yang ketiga adalah perbuatan yang pelakunya tidak bermaksud jahat, tetapi akibat kelalaiannya dapat menyebabkan kematian seseorang. Saya kasih contoh misalnya, ada sopir yang mengendarai ugal-ugalan kendaraannya, sehingga mengakibatkan kecelakaan dan meninggalnya beberapa penumpang. Nah, ini adalah pembunuhan seperti tersalah atau khilaf, ya. Si sopir mengetahui betul resikonya bahwa dengan mengebut atau melaju kendaraan dengan kencang itu memiliki resiko kecelakaan, dan akhirnya terjadi betul kecelakaan dan menimbulkan korban kematian, maka si sopir ini termasuk dalam kategori pembunuhan tersalah. Pembahasan berikutnya adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan. Jadi setelah kita mengetahui macam-macam pembunuhan, maka kita juga harus mempelajari bagaimana ketentuan pemberian sanksi hukuman. Yang pertama adalah pembunuhan sengaja. Pembunuhan sengaja ini ada 3 macam hukuman. Yang pertama adalah hukuman kisos atau setimpal, yaitu dibunuh melalui keputusan pengadilan. Ini biasa kita mendengar berita di Arab Saudi, ini salah satu negara yang melaksanakan hukuman kisos. Kemudian yang kedua, jika keluarga memaafkan pelaku, maka pelaku berkewajiban membayar diyat mughaladzah atau denda berat kepada keluarga korban. Jadi masalah diyat ini nanti akan kita bahas pada pembahasan berikutnya. Kemudian yang ketiga adalah menunaikan kifarat atau kafarat. Ini bedanya antara diyat dan kifarat adalah diyat itu adalah secara mudahnya adalah ganti rugi, gitu. Ganti rugi dari pelaku kepada keluarga korban, sedangkan kifarat itu adalah denda karena seseorang telah melaksanakan dosa besar. Berikutnya adalah sanksi hukum bagi pelaku pembunuhan seperti sengaja.
Ini tidak dikisos, tetapi harus membayar diat mughaladah kepada keluarga korban dan membayar kafarat. Yang terakhir adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan tersalah. Ini juga sama, tidak dikisos, tetapi membayar diat mukhafafah atau diat ringan kepada keluarga korban. Dan yang kedua, tetap berkewajiban membayar kifarat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melaksanakan dosa besar. Lalu bagaimana dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh massa atau pembunuhan yang dilakukan oleh sekelompok orang? Maka menurut riwayat Khalifah Umar bin Khattab, jika ada sekelompok orang yang secara bersama-sama membunuh seseorang, maka pelakunya juga harus dihukum kisos bersama-sama untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Yang terakhir, kita akan menjelaskan hikmah larangan membunuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan dalam Al-Quran dan hadis tentang larangan membunuh. Hal ini tentu sangat penting karena yang pertama, dengan dilarangnya perbuatan pembunuhan, maka itu artinya memelihara kehormatan dan keselamatan jiwa manusia. Maka orang tidak akan mudah menghilangkannya seseorang. Kalau itu tidak diatur, kalau agama tidak melarang, maka orang tidak suka akan dengan mudah membunuh dan menghilangkannya seseorang. Yang kedua, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini tentu dampaknya adalah masyarakat menjadi aman, masyarakat menjadi tentram karena nyawa dilindungi, karena nyawa dihargai, gitu ya. Yang terakhir, menghargai kehidupan manusia, bahwa kehidupan ini harus berlangsung, kehidupan ini harus dijaga. Maka tidak sepantasnya kita melecehkan atau dengan gampangnya menghilangkan nyawa seseorang. Dengan demikian, agama menjaga betul keberadaan nyawa ini, dan ini menjadi kewajiban kita bersama untuk sama-sama menjaga dan keberlangsungan kehidupan ini. Demikian materi pertama, yaitu pembahasan tentang jarimah atau jinayah qisas. Semoga penjelasan yang disampaikan dari awal hingga akhir semoga bermanfaat. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan nanti bisa disampaikan melalui grup WA atau melalui link yang akan dikirimkan kepada kalian. Dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini membawa berkah dan manfaat. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.